Sambil memikirkan segala pekerjaan yang dipimpin oleh Tuhan pada zaman ini, mari kita pelajari firman Tuhan yang berjudul Keselamatan diberikan kepada orang yang bertahan sampai akhir. Pada zaman dahulu kala, di dinasti Zhou, hiduplah seorang laki-laki yang namanya Jiang Taigong. Ketika Jiang Taigong berusia 80 tahun, dia tidak memiliki jabatan apapun. Jadi dia hanya menghabiskan waktunya memancing di sungai. Istrinya sangat tertekan dalam hatinya karena dia ingin mendukung suami dalam usianya yang tidak berkemampuan sedikit pun. Meskipun dia mendukung suaminya dengan segenap tenaganya, suaminya kelihatan tidak mau menjadi seorang pejabat tetapi hanya memancing di sungai. Karena Jiang Taigong berumur 80 tahun, istrinya pun sudah pasti tua. Istrinya meninggalkannya walaupun sudah tua. Pada saat itu, raja dari dinasti Shang sangat jahat dan kejam. Maka Raja Wen dari dinasti Zhou mengumpulkan banyak orang yang berbakat untuk menyerang dinasti Shang dan menaklukkannya. Jadi setelah mandi selama 3 hari, dia datang untuk bertemu dengan Jiang Taigong. Dia bukanlah orang yang biasa seperti yang dikatakan orang yang telah raja dengar pada saat dia datang ke situ. Maka raja mengungkapkan kehendaknya kepada Jiang Taigong dan menetapkannya sebagai panglima tertinggi agar menaklukkan dinasti Shang. Jiang Taigong memimpin pasukannya dengan berbagai strategi yang sudah dipelajarinya semasa hidupnya dan akhirnya menaklukkan dinasti Shang. Setelah perang usai, Raja Wu bingung bagaimana cara membentuk tata pemerintahan di dalam kerajaan yang luas itu ke depannya dengan makmur. Kemudian dia mendirikan banyak negara kecil yang dianugerahkan kepada para jenderalnya di bawah pemerintahannya. Dengan cara ini mereka bisa memerintah kerajaan itu bersama. Kerajaan itu mempunyai sistem pertahanan negara untuk mempertahankan negaranya dari serangan negara lain. Ketika Raja Wu itu mengingat tokoh yang paling berjasa untuk penaklukan dinasti Shang, dia adalah Jiang Taigong. Oleh karena itu, Raja menganugerahkan wilayah Qi kepada Jiang Taigong. Lalu Jiang Taigong menjadi pendiri negara Qi. Setelah menjadi raja, dia berpergian ke negara Qi yang dikelilingi oleh banyak orang. Istri Jiang Taigong yang sudah meninggalkannya berpikir, "Aku akan menjadi ratu karena suamiku menjadi raja." Maka dia menarik kegirangan besar dan terhambat iring-iringan itu dan berkata, "Aku adalah istrimu yang sudah mendukung engkau selama 80 tahun." Dia meminta Jiang Taigong mengakui dia sebagai istrinya. Lalu Jiang Taigong menyuruh untuk membawa semangkuk air. Tiba-tiba, Jiang Taigong menumpahkan air itu ke tanah dan berkata, "Jika engkau mengambil air ini kembali ke dalam mangkok, aku akan mengakui engkau sebagai istriku." Apakah itu bisa diambil kembali? Tidak, itu sama dengan status istrinya, karena dia tidak bertahan sampai akhir. Dia sudah meninggalkan kesempatan untuk menjadi seorang ratu, posisi yang mulia itu. Setelah itu, Jiang Taigong harus menguatkan pemerintahannya sebagai raja dinasti Qi dengan memiliki keturunannya. Sebab itu, dia menerima istri baru dan menjadikannya ratu, dan negaranya menjadi negara yang paling kuat di antara negara-negara kecil. Saudara-saudari, mengapa saya mengatakan cerita ini menurut Anda? Dia hanya bertahan sampai suaminya berumur 80 tahun. Dia pasti menghadapi kebaikan jika bertahan lagi. Namun dia kehilangan posisi yang mulia karena tidak bertahan lagi. Sama seperti perihal Esau, kehilangan hak kesulungannya.
banyak hal yang kurang beruntung di dalam sejarah dunia di mana kita hidup. Jika kamu tidak menanggung penderitaan sampai akhir di dalam kehidupan iman, tapi menyerah di tengah jalan, kita tidak mungkin masuk ke dalam kerajaan surga yang sangat mulia dan yang agung. Oleh karena itu, kita harus mempunyai iman yang membuat kita bertahan sampai akhir dalam keadaan apapun. Iblis, musuh kita, membuat banyak hambatan agar umat Tuhan tidak menjaga iman sampai akhir dengan mengarang hal yang jahat yang kelihatannya benar, seperti berbagai persekongkolan, rumor jahat, atau kata-kata hujat. Ketika kita mendengar rumor-rumor itu, orang yang memikirkan penderitaan dan kesakitan dialami Bapa dan Ibu terlebih dahulu bisa mengalahkan semua itu dan bertahan sampai akhir. Tetapi malangnya, saya melihat beberapa jiwa pergi kepada kebinasaan karena keingintahuan tentang rumor itu. Iman yang dapat bertahan sampai akhir, keselamatan diberikan kepada orang yang bertahan sampai akhir. Ini adalah yang diajarkan Bapa kepada kita. Di dalam Alkitab ada banyak ajaran tentang iman kita, seperti orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat, dan berbahagialah orang yang bertahan sampai akhir. Kita harus mengetahui siapakah yang berbahagia dan siapakah yang malang pada zaman ini. Kita tidak boleh kehilangan iman kita. Tuhan menetapkan Sion sebagai tempat perlindungan terakhir di bumi ini untuk keselamatan kita. Namun, banyak orang kehilangan iman itu dan meninggalkan Sion. Mereka memiliki pikiran yang salah bahwa mereka masih menerima keselamatan. Ini adalah pikiran yang menyedihkan. Seperti pikiran istri Jiang Taegong. Pikiran beberapa orang, tidakkah lebih baik jika aku meninggalkan Sion? Tidak mungkin lebih baik. Siapakah yang mengatur bumi ini dan alam semesta? Siapakah yang memimpin sejarah dunia dalam segala pekerjaan? Kita mengetahui bahwa Tuhan bersama kita dan mengakuinya dengan bibir kita, tetapi tidak sepenuhnya percaya di dalam batin kita. Di tengah jalan, kita bisa berbuat kebodohan, seperti meninggalkan iman kita. Jika begitu, siapakah yang sudah mendirikan Sion, kebenaran Tuhan ini? Mari temukan jawaban Tuhan. Janganlah meninggalkan Sion. Mari melihat firman ini melalui Mazmur pasal 102. Ayat 17 kita baca. Bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaannya. Ayat 18. Sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang yang bulus, dan tidak memandang hina doa mereka. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Sebab ia telah memandang dari ketinggiannya yang kudus. Tuhan memandang dari surga ke bumi, untuk mendengarkan keluhan orang tahanan, untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh, supaya nama Tuhan diceritakan di Sion, dan dia dipuji-puji di Yerusalem. Apabila berkumpul bersama-sama bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk beribadah kepada Tuhan. Di sini ditulis, Tuhan sudah membangun Sion. Sion ini bukan Sion yang dibangun untuk pertama kalinya. Tuhan sudah membangun Sion, tetapi Sion pernah runtuh. Karena itu, Alkitab bersaksi bahwa Tuhan akan membangun Sion sekali lagi. Karena itu dituliskan di dalam Alkitab versi bahasa Inggris, Rebuild, artinya Tuhan membangun kembali. Tuhan akan membangun kembali Sion. Itu berarti bahwa Sion yang sudah dibangun Tuhan pada waktu kedatangannya pertama kali sudah runtuh. Maka dia datang sekali lagi dan membangunnya kembali. Tolong buka Ibrani pasal 9. Ayat 27 kita baca. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya berapa kali lagi.
sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Kenapa Kristus harus datang sekali lagi? Jika Dia tidak datang sekali lagi sebagai manusia, apakah yang tidak bisa dibangun? Sion tidak bisa dibangun. Walaupun Tuhan mengutus nabi-nabinya dan hamba-hambanya untuk membangun Sion, itu tidak bisa dibangun. Maka, menurut nubuat Nabi Yehezkiel, aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku. Tuhan sendiri sudah datang ke bumi ini dengan maksud ini. Tidak ada zaman lagi setelah kedatangannya yang kedua kali. Segala pekerjaan keselamatan Tuhan akan berakhir setelah zaman Bapa, zaman Anak, dan zaman Roh Kudus. Setelah ketiga zaman itu, zaman ketika Tuhan menyelesaikan pekerjaan keselamatan sebagai Bapa dan Anak dan Roh Kudus, tidak ada kesempatan lagi bagi umat manusia untuk keselamatan mereka. Karena itu, pada zaman Roh Kudus, zaman ketiga ini, Tuhan datang dan melakukan apa terhadap Sion yang sudah runtuh? Tuhan akan membangunnya kembali. Tuhan pasti membangun kembali Sion yang sudah runtuh. Tetapi, orang yang kehilangan Sion, meninggalkan Sion, dan tidak tinggal di Sion, tidak bisa mengambil bagian dalam keselamatan pada zaman Roh Kudus ini. Mari kita buka kitab Yeremia pasal 4. Ayat 5 kita baca. Beritahukanlah di Yehuda dan kabarkanlah di Yerusalem. Tiuplah sangkakala di dalam negeri. Berserulah keras-keras, berkumpullah, dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu. Angkatlah panji-panji ke arah Sion. Kota yang berkubu, namanya Sion. Angkatlah panji-panji ke arah Sion. Cepat-cepatlah kamu mengungsi. Jangan tinggal diam, sebab aku mendatangkan malapetaka dari utara dan kehancuran yang besar. Singa telah bangkit dari belukar, pemusnah bangsa-bangsa telah berangkat. Telah keluar dari tempatnya untuk membuat negerimu menjadi tandus. Kota-kotamu akan dijadikan puing, tidak ada yang mendiaminya. Oleh karena itu lilitkanlah kain kabung, menangis dan merataplah, sebab murka Tuhan yang menyala-nyala tidak surut daripada kita. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, raja dan para pemuka akan kehilangan semangat, para imam akan tertegun, dan para nabi akan tercengang-cengang. Tuhan memberikan kita nubuat tentang akhir zaman melalui Nabi Yeremia. Di sini dikatakan bahwa orang-orang akan kehilangan semangat karena akan tiba saat menakutkan dan mengerikan. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Karena kita membaca yang tertulis, susah untuk percaya bahwa itu akan menjadi nyata. Tetapi jika hal itu benar-benar terjadi, wow, itu sebabnya Alkitab menjelaskan seperti orang-orang akan tercengang-cengang. Pada saat itu, kemanakah kita harus pergi? Pergilah ke Sion. Tempat itulah kota perlindungan dan kota keselamatan. Pada zaman Nuh, Tuhan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari, 40 malam lamanya. Sehingga seluruh bumi dipenuhi oleh air. Tuhan menyelamatkan Nuh dan keluarga Nuh yang sudah memasuki ke dalam bahtera. Pada hari-hari yang terakhir, raja-raja akan kehilangan semangat, dan imam-imam dan nabi-nabi akan tercengang-cengang. Pada waktu itu, kita harus masuk ke dalam Sion. Lalu siapakah yang membangun kembali Sion ini? Menurut Mazmur pasal 102, Tuhan akan membangunnya kembali. Kita semua harus diam di Sion yang sudah dibangun Tuhan ketika Dia datang. Mari kita baca Yesaya pasal 33 ayat 20. Pandanglah Sion, kota pertemuan raya kita. Matamu akan melihat Yerusalem, tempat kediaman yang aman, kemah yang tidak berpindah-pindah. Sion tidak akan berpindah-pindah. Kebenaran ini tidak akan berubah, karena Tuhanlah yang sudah membangun Sion, dan diam di Sion bersama kita. Yang patoknya tidak dicabut untuk seterusnya, dan semua talinya tidak akan putus. Di situ, kita akan melihat betapa mulia
Tuhan kita. Tuhan menyertai umatnya di Sion. Jadi kita tidak boleh meninggalkan Sion dan kehilangan Sion karena rumor-rumor yang dibuat orang lain untuk menghalangi kita. Saat kita melihat sejarah gereja awal, kita bisa menemukan banyak hujatan dan gangguan dari orang Farisi dan ahli Taurat dan imam-imam kepala terhadap Yesus. Mereka berkata, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Saat Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga," mereka berkata, "Kita sudah tahu ayah dan ibu dan saudara-saudaranya. Bagaimana dia bisa berani berkata dia turun dari surga?" Dengan hal yang seperti ini, mereka tanpa henti mengganggu, memfitnah, menentang, membuat khawatir banyak orang, membuatnya sulit dipercaya kebenaran keselamatan yang diberitakan oleh Yesus Kristus untuk menyelamatkan seluruh umat manusia di bumi ini. Ayat 21. Di situ, di Sion, kita akan melihat betapa mulia Tuhan kita. Seperti tempat yang penuh sungai dan aliran yang lebar, perahu dayung tidak melaluinya dan kapal besar tidak menyeberanginya. Sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah Raja kita. Dia akan menyelamatkan kita. Dari manakah keselamatan berasal? Itu dilaksanakan di Sion. Itulah sebabnya ada firman Alkitab, "Datanglah kiranya dari Sion keselamatan." Dan dari Sion akan datang penebus, bukan? Itu tidak dibangun melalui para nabi. Itu bukan sejarah yang diselesaikan melalui para hamba, ataupun Sion tidak dibangun oleh malaikat yang diutus. Tempat apakah yang telah dibangun Tuhan ketika dia datang ke bumi ini? Itu adalah Sion. Jika kita menyerah dan meninggalkan Sion yang telah dibangun Tuhan sendiri, itu sama seperti kita meninggalkan Tuhan. Kita tidak boleh menyerah atas Sion pada keadaan apapun dan meninggalkannya. Ayat 24. Tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata, "Aku sakit," dan semua penduduknya, yaitu penduduk Sion, akan diampuni kesalahannya. Semua berkat dari pengampunan dosa-dosa diberikan oleh Tuhan di Sion. Kita harus tinggal sampai akhir. Bukankah kita harus menjadi umat Sion yang bertahan sampai akhir sesuai nubuat Alkitab? Tolong buka Yesaya pasal 4. Pasal 4 ayat 2 kita baca, "Pada waktu itu, tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput. Dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan menikmati kemuliaan apa? Akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup." Saat emas dipisahkan dari batu, seharusnya batu itu dipanaskan dengan api supaya emas menjadi bentuk cair. Emas yang sudah dipisahkan dari batu harus berulang-ulang kali dimurnikan untuk sanga disisihkan dari emas. Hanya emas yang dimurnikan sampai akhir akan menjadi emas murni. Seperti itu Alkitab berkata, orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Selama kita menjalani kehidupan iman, terkadang kita merasa bosan sama seperti perasaan bangsa Israel di dalam kehidupan padang gurun selama 40 tahun. Rasanya, apa yang sama selalu berulang, terjadi dalam setahun dan 2 tahun. Itu sama seperti istri dan Jiang Taegong hidup bersama sampai berumur 80 tahun. Ia sudah lama mendukung suaminya untuk waktu yang lama. Apakah dia akan diberikan suatu gelar hari ini? Dengan harapan ini, ia terus mendukung suaminya. Tetapi suaminya selalu pergi ke sungai untuk memancing. Sebenarnya Jiang Taegong tidak bertujuan memancing, tetapi hanya untuk menghabiskan waktunya. Sebab puluhan tahun sudah berlalu, memang istrinya lelah untuk mendukungnya. Tetapi ketika kita melihat akhir kehidupannya, cerita istrinya berakhir seperti itu.
Tuhan sudah berkata kepada kita, berpeganglah pada kebenaran ini sampai akhir, sampai aku datang. Bukankah ada alasannya melakukan itu? Kalau kita bertahan sampai sebulan lagi, atau 2 hari lagi, atau sehari lagi, kita akan berhak untuk mengambil bagian dalam kemuliaan itu. Tetapi, kalau kita meninggalkan iman kita karena kesulitan, hidup kita akan berakhir dengan kemalangan. Dikarenakan Jiang Taegong sangatlah terkenal, disebutkan bahwa banyak orang membicarakannya. Tetapi ada begitu banyak orang di dunia ini yang sama seperti dalam kasus ini. Penting untuk bertahan sampai akhir dengan iman yang benar. Terkadang kita mungkin mendengar kata-kata hujatan dari orang yang tidak mengetahui kebenaran, atau dari orang yang mengkhianati kebenaran. Tetapi dasar iman kita harus tetap firman Tuhan pada setiap saat. Selama kita memiliki dasar iman yang tetap dengan keputusan untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, tidak ada alasan iman kita akan tergoyahkan oleh pemfitnah yang menghujat. Bukankah begitu? Mari kita baca Wahyu pasal 3, ayat 10 kita baca. Karena engkau menuruti firman-Ku, untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Bagaimana melakukannya? Peganglah apa yang ada padamu. Karena setan akan membuat keadaan yang menghalang kita memegang apa yang ada pada kita. Tuhan berkata, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Siapakah yang memakai mahkota? Raja-raja memakai mahkota. Tuhan berkata bahwa kita akan memerintah sebagai raja untuk selamanya. Sebenarnya kita sudah ada di posisi yang mulia itu dan akan menerimanya. Tetapi jika kita berpikir, aku tidak mau memakai mahkota itu karena berat, aku berikan pada orang lain saja. Jika kita memberikannya kepada orang lain, posisi kita sama seperti Esau yang menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Itulah sebabnya Tuhan berkata, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Pasti ada berbagai keadaan yang menyebabkan kita mau menyerahkan mahkota ini, bukan? Siapakah yang membuat keadaan itu? Setanlah yang membuat keadaan itu. Dia membuat keadaan yang melemahkan iman kita dan yang menyebabkan kita ragu-ragu atau melepaskannya. Dan juga, setan membuat kita menganggap hal-hal duniawi lebih berharga daripada kebenaran, sehingga kita mengutamakan dunia. Itulah sebabnya Alkitab berkata, setan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia selalu mencari kesempatan untuk menelan kita. 1 Petrus pasal 5 ayat 6 kita baca. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu di dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ini ada firman, dengan iman yang teguh. Setan selalu ingin menghancurkan iman kita. Ketika setan mencoba Yesus, dia menunjukkan kepada Yesus kemuliaan dunia dan berjanji untuk memberikannya jika Yesus sujud kepadanya. Dia membuat kita lebih memperhatikan hal-hal duniawi daripada firman Tuhan dan membuat lemah iman kita sedikit demi sedikit hingga pada akhirnya menjadi hancur. Oleh karena itu Tuhan berkata, peliharalah imanmu sampai akhir. Saya mengingat Bapak pernah berbicara kisah istri Jiang Taegong itu.
dengan saya. Melalui semua ajaran ini, mari kita menjadi umat Tuhan yang dapat menjaga iman kita sampai akhir. Mari kita baca Efesus pasal 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis terus membuat tipuan yang seolah-olah adalah kebenaran. Dia menghancurkan jiwa manusia dengan hal-hal yang sangat menarik mata manusia. Ayat 12 kita baca. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Kita harus memadamkan semua panah api dan tombak api dari si jahat dengan perisai, yaitu iman kita. Setan terus menembak kita dengan panah api. Mungkin ada orang yang terluka karena panah-panah api dari setan. Ketika setan terus menembak kita dengan panah api dan juga tombak api, kita bisa mencegahnya dengan iman terhadap Bapa dan Ibu. Ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan. Ketopong dikenakan di kepala bukan? Alkitab mengajarkan kita hal ini karena kita harus selalu punya iman keselamatan. Kalau kita tidak memikirkan keselamatan, tetapi menaruh keingintahuan tentang kesenangan dunia, kita akan kehilangan keselamatan pada akhirnya. Jadi, kita harus memikirkan keselamatan dan menjaga iman kepada Tuhan. Terimalah pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Kalau kita tidak memberitakan Injil, kita tidak bisa menghindar dari panah dan tombak dari setan. Cara kita menyerang setan secara rohani adalah pemberitaan Injil. Oleh karena itu, orang yang menjadi pekerja Injil Perjanjian Baru merupakan yang paling dibenci setan atau yang membuatnya tidak bergembira. Karena pekerja-pekerja Perjanjian Baru terus membangunkan jiwa-jiwa dan menyelamatkan mereka dengan firman Tuhan. Setan sudah membuat semua orang memandang hal-hal jasmani, tetapi kita membantu manusia melihat dunia rohani. Semakin bertambah jumlah pekerja Injil dari 1 menjadi 2 orang, 10 orang, 100 orang, 1000 orang, dan 10.000 orang, semakin lemah kekuatan setan. Itulah sebabnya setan tidak suka pada kita yang memberitakan kebenaran. Karena itu ditulis di dalam Alkitab, bahwa kita harus meminta untuk kita memberitakan rahasia Injil dengan berani. Ayat 20. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Hanya orang seperti inilah yang bisa bertahan sampai akhir. Perkataan terakhir dari Bapa di atas bumi ini adalah, sekarang tidak ada pekerjaan lain yang harus kita lakukan. Beritakanlah Injil dengan rajin. Saya mengingat suara Bapa itu. Dia memberikan pesan ini melalui telepon. Masih banyak jiwa di sekeliling kita belum mengetahui kebenaran Tuhan dan Sion dan mengembara di dunia. Kita tidak boleh meninggalkan mereka, tetapi harus menuntun mereka kepada hidup. Karena kekuatan setan sudah lemah, anggota-anggota keluarga Sion dapat kembali kepada Tuhan. Mari kita berjaga-jaga. Kita harus bertekad untuk mengakhiri pertandingan iman ini sampai garis terakhir. Banyak orang yang menyerahkan iman mereka. Ada yang menyerah karena kesulitan, yang lagi menyerah karena bosan, dan yang lain lagi menyerah karena tidak tertarik. Ujian dan kesulitan yang kita alami di bumi ini hanyalah sebentar. Tetapi apa yang kita terima sebagai hasilnya untuk selama-lamanya.
Itu tidak akan lenyap tetapi untuk selama-lamanya. Kita tidak boleh jatuh ke dalam kemalangan yang tidak bisa diakhiri, tetapi harus berusaha untuk pergi ke dunia Tuhan, dunia kegirangan, dan dunia kemuliaan yang disediakan Tuhan. Di dalam dunia di mana Tuhan selalu menciptakan kegembiraan baru bagi kita, kita akan menikmati kemuliaan dan kebahagiaan untuk selama-lamanya. Setan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan menyerang pada kelemahan kita untuk menghalangi kita. Jika kita tidak menuruti firman Tuhan, seperti yang tertulis di dalam Efesus pasal 6, jiwa kita akan ditelan oleh setan. Jadi, mari kita tetap diam di dalam firman Tuhan. Yesus telah menjelaskan betapa besarnya kesakitan di neraka melalui perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus di dalam Lukas. Karena kesakitannya sangat parah di situ, Tuhan tidak mau anak-anaknya pergi ke sana. Tuhan berusaha banyak untuk meluputkan kita dari neraka. Padahal, setan terus mencobai kita agar kita jatuh ke dalam lubang neraka dan disiksa untuk selama-lamanya. Itu adalah alasan dan tujuan dari keberadaan setan untuk mencoba mendapatkan penderitaan kesakitan bapa dan ibu melalui anak-anak mereka. Dia membuat segala kata bohong, seolah kata-kata itu adalah kata yang benar. Walaupun faktanya manusia akan mati jika makan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, setan berkata, kamu akan bijak jika memakannya. Saudara-saudari, kita harus memikirkan alasan mengapa Tuhan telah berkata bahwa orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus pada akhir zaman ini. Bapa dan Ibu memberi pesan kepada kita, peganglah mahkota hidup yang ada padamu sampai akhir. Mari kita ukirkan kehendak Bapa dan Ibu yang memberikan pesan ini kepada batin kita. Saya berharap, seperti firman pengajaran Ibu, bahwa tidak peduli kesulitan apapun yang terjadi, saya dan Anda semua tidak akan pernah kehilangan iman di dalam keadaan yang bagaimanapun. Semoga karunia Tuhan menyertai saya menutup khotbah. Terima kasih.